semangat, insya Allah masuk surga. Amin. Apakah siap untuk belajar hari ini? Ya. Oke. Bagaimana keadaannya? Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa, kita berdoa. Silakan, ketua kelas Taufik, maju ke depan. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, bentuk yang manis siap berdoa. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Baiklah, sekarang Ibu cek dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya. Hadir semuanya. Alhamdulillah. Berarti kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar pada hari ini. Dan sebelum kita belajar, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional, lambang negara kita apa? Garuda Pancasila. Nah, silakan anak-anak Ibu berdiri dulu sebentar. Nah, siap-siap ya. Ibu hitung dulu. 3, 2, 1. Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berpegang gunungmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Bina di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dah, tepuk tangan dulu tuh semuanya. Terima kasih, silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Sebelum Ibu masuk materi hari ini, Ibu ada gambar. Coba perhatikan. Gambar ada.
Ada kelihatan gambarnya? Ada. Oh, ada kan? Ini gambar apa? Ini ada apa? Ini kapal laut. Nah, sekarang coba siapa yang bisa ke depan menceritakan gambar yang ada di depan. Nah, siapa duluan? Ayah, Taufik lah duluan. Ayo Taufik, ceritakan apa gambar yang ada di depan. Dengan adanya pesawat dan kapal kita bisa berkeliling dunia. Oh, kata Taufik dengan adanya kapal, pesawat, mobil, truk kita bisa berkeliling dunia. Karena ada gambar bola atau globe. Ya, terima kasih untuk Taufik. Terima kasih untuk Taufik. Siapa lagi? Aufiza, ayo ke depan, Aufiza. Coba. Gambar apa itu? Ceritakan. Gambar kapal laut, mobil, truk dan pesawat. Ya. Ini menceritakan tentang globalisasi. Jadi kita bisa berkeliling dunia dengan waktu yang cepat. Ya. Ya. Itu saja. Nah, terima kasih Hafiza. Sekarang Hafiza. Kita beralih ke depan. Ya, kata Hafiza, ini ada kapal, pesawat, mobil, truk, sama bola dunia. Kita bisa, apa tadi Hafiza? Berkeliling dunia dalam waktu yang cepat. Berarti mendunia namanya ya. Nah, berarti mendunia itu apa kata Hafiza tadi? Globalisasi. Jadi mendunia itu globalisasi. Jadi materi kita hari ini tentang globalisasi. Apa tadi globalisasi? Proses mendunia. Kita bisa berkeliling dunia dalam waktu yang cepat. Kemudian kita bisa menikmati produk luar negeri berupa makanan atau barang elektronik dengan mudah karena era globalisasi. Jadi materi kita hari ini tentang globalisasi. Sebelum Ibu jelaskan, coba dilihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tema 4 globalisasi. Kita lihat yang pertama, apa tujuannya? Ada kelihatan? Yang pertama, dengan mengamati gambar, peserta didik mampu menguraikan pengertian dan penyebabnya dengan pengertian globalisasi dan penyebab terjadinya globalisasi. Tadi kan sudah tahu apa pengertian dari globalisasi. Apa tadi globalisasi? Proses mendunia. Nah, yang kedua, siapa bisa menolong Ibu membaca? Coba Atika. Dengan mengamati gambar, peserta didik mampu menyimpulkan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama dalam lingkup ASEAN dengan benar. Dengan mengamati gambar, peserta didik mampu menyimpulkan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama dalam lingkup ASEAN dengan benar. Itu yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang ketiga, dengan berdiskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dalam lingkup ASEAN dengan benar. Itu yang Yang keempat, siapa yang mau membaca? Ayo Taufik. Dengan mengamati video,
Peserta didik mampu menjelaskan cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Ya, dengan mengamati video, peserta didik mampu menjelaskan cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Nah, yang kelima yang terakhir siapa mau? Saya Feli. Dengan penugasan, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Dengan penugasan, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini, Ibu akan membagikan nomor kepada masing-masing kelompok. Nah, kemarin kan sudah Ibu bagi kelompoknya kan? Sudah. Mana kelompok 1, tunjuk tangan. Coba. Oh, ini kelompok 1, kelompok 2, tunjuk tangan. Itu kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Tunjuk tangan. Mana kelompok 4 anggotanya? Oh iya. Kelompok 5. Oke. Berarti kita 5 kelompok. Nah, dan sekarang Ibu bagi. Nah, ini kelompok 4. Nah, coba dibagi. Apa yang dipasang ya? Ambil satu-satu. Ini kelompok 1. Nah, coba diambil. Dan ini kelompok 2. Pakai nomornya. Ini kelompok 3 ya, pasang. Ini kelompok, oke, kelompok 5. Coba dipasang. Seperti kelompok 1 sudah cantik, sudah bagus. Sudah pakai nomor di kepala. Sudah cantik, sudah ganteng. Ayo Yudha. Dah? Sudah semuanya? Sudah. Nah, kenapa Ibu kasih nomor ini? Nanti Ibu, misalnya kalau ada yang menjawab atau yang bertanya, Ibu panggil nomornya. Bukan nama, tapi nomor. Nah, misalnya kata Ibu, kelompok 1, nomor 5 sebutkan. Sama Ibu. Ya? Sekarang jelasan tadi materi kita tentang globalisasi. Lihat ini. Globalisasi. Globalisasi. Udah kelihatan? Ada. Video. Jadi tadi globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Kata Hafiza tadi mendunia. Globalisasi. Apa maksudnya mendunia? Anak-anak itu tahu. Barang, misalnya mobil. Mobil itu ada buatan Indonesia. Coba siapa yang tahu mobil itu berasal dari mana? Coba Kesia, dari mana mobil itu? Dari Jepang. Ada mobil itu dari Jepang. Dan dari mana lagi? Ya, Zika dari mana? Dari Myanmar kata Zidan. Ada lagi? Siapa lagi? Dari Cina. Jadi mobil-mobil yang ada di Indonesia ini itu adalah berasal dari Jepang, Cina, dan Korea. Ada nama merek-merek mobil. Jadi mobil dari Cina, dari Jepang itu
diekspor ke Indonesia. Iya, diekspor ke Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia bisa menikmati rasanya naik mobil. Nah, itu namanya globalisasi. Sudah mendunia, menjangkau dunia. Tidak saja di Jepang. Nah, itu mobil. Apalagi contoh yang lain? HP. HP. HP topik. Kenapa dengan HP? Untuk keperluan Keperluan apa? bekerja, sekolah. Bekerja, sekolah. Taufik misalnya, ada misalnya mamanya kerja di mana? Di rumah sakit menjamin. Di rumah sakit. Di luar kota apa di dalam kota Padang? Di dalam Bisa Taufik menelpon mama itu? bisa. Bisa pakai HP. Taufik bisa menelpon mamanya pakai HP langsung. Kemudian kita juga bisa pakai HP itu menelpon orang di luar yang jauh. Berarti mempermudah komunikasi. Nah, tuh HP apa lagi? Jam tangan. Udah serbu apa? Jam tangan itu? Dari Swiss. Itu jam tangan mahal itu namanya dari Swiss. Jam tangan apa lagi? Makanan. Boneka. Ya makanan. Coba makanan itu yang makanan luar negeri yang ada di Indonesia. Pizza. Pizza itu dari mana? Dari Itali. Bisa. Sushi. Ya, nah, jadi kita bisa menikmati segala sarana, baik itu sarana transportasi, komunikasi, atau makanan bahkan bisa kita nikmati di Indonesia karena pengaruh dari globalisasi. Ya, gitu. Kenapa terjadinya globalisasi? Itu ada penyebabnya, nak. Coba lihat ke depan. Ini ada penyebab adanya globalisasi. Antara lain perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Jadi, kalau kita lihat perkembangan teknologi, sekarang teknologi sudah canggih. Ada laptop, ada iPad. Kalau alat komunikasi, kata Taufik tadi ada handphone, HP, itu bisa menghubungkan ke penjuru dunia, bisa ditelepon, bisa di WA, ya kan? Kemudian alat transportasi yang seperti dikatakan Hafiza. Kita bisa menjelajah dengan naik pesawat dengan waktu yang cepat. Itu pengaruh globalisasi. Karena kemajuan teknologi, alat komunikasi dan transportasi tadilah bisa memudahkan kerjasama antar negara. Iya kan? Kita bisa berhubungan dengan orang yang ada di negara lain. Bisa lewat internet. Udah tahu kan internet? Bisa kita berhubungan lewat internet, lewat email, lewat HP, WA. Dan itu memudahkan kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara ini apa contohnya? Pelajaran yang sebelumnya ASEAN itu adalah kerjasama antar negara-negara di Asia. Di Asia Tenggara. Ada berapa negara di Asia Tenggara? Coba ditanya. Kelompok nomor 2. Coba sebutkan satu negara ASEAN. Brunei Darussalam. Kelompok 5 nomor 4. Apa nama negara? Vietnam, oke. Kelompok 4 nomor 1 Indonesia. Kelompok 1 nomor 3 Thailand. Sudah 4 ya. Kelompok 3 nomor 2
Oke. Sudah tahu siapa lagi? Siapa lagi? Baru 6 negara. Ayo. Kamboja. Ya. Myanmar. Oke. Bagus. Apa? Filipina. Udah 8 negara. Singapura. Oke. Mana lagi yang baru? Bali. Dah 10 negara. Dah. Tuh. Jadi kerjasama antar negara, contohnya itu adalah ASEAN. Apa saja kerjasama negara-negara ASEAN? Coba kita lihat dulu. Ada kelihatan? Kerjasama negara-negara ASEAN. Kenapa terjadi kerjasama antara negara-negara ASEAN? Itu ada penyebabnya kan? Apa penyebabnya yang pertama? Karena sumber daya alam, yaitu perbedaan sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN. Contohnya, kalau di Indonesia, apa contoh sumber daya alamnya? Tambang batu bara itu di pertambangan. Yang kedua, cengkeh itu Oke, habis apa? Perkebunan apa contohnya? Teh. Jadi bermacam-macam sumber daya alam di Indonesia. Tapi walaupun bermacam-macam sumber daya alam yang ada di Indonesia juga membutuhkan sumber daya alam dari negara lain. Ada yang tidak dihasilkan di Indonesia, ada yang tidak ada di Indonesia. Makanya dijalin kerjasama, saling ketergantungan. Contohnya di Thailand apa? Negara apa Thailand itu kemarin? Ya. Lumbung padi ASEAN. Thailand itu adalah lumbung padi ASEAN. Dia penghasil padi atau beras terbesar di ASEAN. Coba contohnya lagi Singapura. Singapura itu di bidang apa yang maju? Industri. Itu kemaju apa di bidang industri. Di negara-negara di ASEAN itu saling membutuhkan sehingga terjadinya dia kerja sama karena perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN adalah berada di wilayah yang sama. Sama-sama di mana? Asia Tenggara. Dia berdekatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa mempermudah kerja. Dengan mudah, dengan cepat kita bisa berada di negara lain atau mengirimkan barang ke negara lain. Nah, itu adalah faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Ada yang mengerti sampai di sana? Ada. Oke, kita lanjut. Kerjasama ini tidak saja di bidang apa? Contohnya kerjasama ASEAN itu di bidang apa saja? Industri. Apa lagi? Perdagangan, ekonomi, pertanian, sosial, bagus. Siapa lagi? Budaya. Ada apa lagi? Perikanan, perkebunan. Kira. Jadi kerjasamanya ada di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan. Untuk sekarang kita pelajari tentang hubungan kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Apa saja itu? Kita lihat.
perlindungan sosial. Nah, siapa yang mau bantu ke depan membacakan? Taufik, nah coba. Penanggulangan bencana alam. Yang kedua. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan Nah, negara-negara sehat. ya. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Nah, yang keempat. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Ya, terima kasih Taufik. Itu contoh kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Yang pertama kita lihat penanggulangan bencana alam. Misalnya di salah satu negara di ASEAN ini terkena bencana alam. Contohnya pada tahun 2004 di Indonesia terkena tsunami. Di Aceh. Itu negara-negara anggota ASEAN memberikan bantuan, baik itu bantuan obat-obatan, sandang pangan, dan pakaian ya, makanan, dan lain-lain. Yang kedua meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Meningkatkan kesejahteraan sosial berarti kesejahteraan masyarakat anggota negara ASEAN. Yang ketiga melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang keempat meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Meningkatkan sarana kesehatan ini bisa jadi misalnya yang maju sekarang rumah sakitnya di Asia Tenggara ini, misalnya rumah sakit yang ada di Singapura, di Malaysia, ada yang bekerja sama dengan rumah sakit yang ada di Indonesia. Gunanya apa? Untuk meningkatkan kualitas sarana kesehatan. Yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Di perlindungan sosial, melindungi seluruh penduduk negara-negara anggota ASEAN. Ada mengerti tuh? Kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Dari tadi Ibu menerangkan, ada mengerti? Ada. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Sudah paham? Sudah. Coba konsentrasi. Oke. Sekarang kalau sudah paham semuanya, sudah mengerti, Ibu kasih tugas lagi. Berkelompok. Nah, ini ada LKPD-nya. Nanti dikerjakan bersama-sama, didiskusikan. Baca petunjuk LKPD-nya ya. Baru dijawab pertanyaan. Dah. Nih. Bisa. Nih. Kerjakan bersama. Nih. Kelompok 1. Dah. Kamu kerjakan yang ada di LKPD, diskusikan mana jawabannya yang paling benar. Nanti setelah selesai presentasikan ke depan kelas. Kasih waktu 5 menit. Nah, silakan kerjakan. Jangan lupa bawa buat apanya. Dah.
Siap, Bu. Ya, tunggu sebentar ya. Diskusikan dengan anggota kelompoknya. Ya, yang udah siap, tunggu sebentar. Periksa lagi. Karena tahu ada yang kurang.
Dah siap semuanya? Oke semua? Oke? Oke. Kalau sudah siap, kita presentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Nah, coba Bu tunjuk ya siapa? Untuk penampilan yang pertama, coba kelompok 4, nomor 1, kepala nomor 1. Coba Asbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan diskusi kelompok 4. Berdasarkan hasil diskusi, bentuk-bentuk kerjasama dan berikan 3 contoh peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara ASEAN di bidang sosial pada forum yang sudah disediakan. Bentuk-bentuk kerjasama Indonesia. 1. Perjanjian bilateral, yaitu hubungan yang dilakukan di 2 negara. 2. Perjanjian multilateral, yaitu hubungan yang dilakukan oleh beberapa negara. Penanggulangan bencana, misalnya bencana tsunami di Indonesia. Peningkatan kesejahteraan, pengembangan pertukaran budaya dan seni, penyelenggaraan peserta olahraga tahun sekali melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Asbi. Presentasi hasil diskusi dari kelompok 4. Sekarang kelompok 5. Bu tunjuk ya, yang nomor 2. Ayo, silakan maju ke depan Keisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Berdasarkan hasil diskusi dan bentuk kerjasama dan memberikan 3 contoh peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara ASEAN di bidang sosial. Bentuk-bentuk kerjasama Indonesia. Perjanjian bilateral, yaitu hubungan yang dilakukan di antara 2 negara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 2. Perjanjian bilateral adalah salah satu hubungan internasional yang dilakukan oleh beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tentang kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang sosial. 1. Pertukaran budaya dan seni, seperti festival film ASEAN. 2. Peningkatan kesejahteraan. 3. Pengembangan kesehatan. Baiklah, itu hasil diskusi saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Keisha. Kita beri aplaus untuk Keisha. Nah, itu penampilan 2 kelompok 4 dan 5. Nah, dari 2 kelompok yang tampil tadi, apakah ada yang ingin menambahkan atau ikut? Benar yang dibuat kelompok 4 dan 5? Benar. Berarti kita lanjut. Kumpulkan dulu LK
Sudah, berarti tadi sudah tentang globalisasi dan penyebabnya serta hubungan kerjasama negara anggota ASEAN. Sudah, berhubungan tadi dengan globalisasi. Globalisasi tadi apa penyebabnya? Karena apa? Kemajuan Kemajuan teknologi. alat komunikasi dan transportasi. Kemajuan teknologi, alat komunikasi dan transportasi itu menyebabkan terjadinya globalisasi. Coba alat komunikasi tadi berfungsi karena ada apa? Karena ada listrik. Kalau kita punya handphone, kalau mati dia kita apakan dulu? Kita cas itu pakai apa? Pakai listrik. Mobil sekarang ada nggak yang tahu? Ada mobil listrik sekarang? Ada. Pakai mobil listrik. Kemudian apa lagi yang pakai listrik? Sepeda. Sepeda ada listrik. Kulkas, ya nah. Apa? Setrika. Apa lagi? Komputer. Laptop ini hidup karena apa? Karena ada listrik. Nah, jadi listrik itu mempunyai peranan penting dalam globalisasi. Kalau tidak ada listrik, alat-alat transportasi, komunikasi dan teknologi tadi tidak akan berfungsi karena dia menggunakan energi. Anak-anak ibu tahu dari mana berasal energi listrik itu? Dari sumber energi listrik. Ibu ada video tentang sumber energi listrik. Coba ditonton dulu. Tunggu sebentar ya. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitar. Di muatan pembelajaran yang akan kita pelajari nanti yaitu tentang kita mengenai proses menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang. Penggunaan listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukan televisi, komputer, dan teleprogram, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Tahukah kamu dari manakah energi listrik dihasilkan? Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik.
Ada pembangkit listrik yang bersumber energi dari aliran air PLTA, aliran angin PLTP, panas matahari PLTS, panas bumi PLTU, dan gelombang air laut. Komponen utama untuk menghasilkan energi listrik pada sebuah pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin adalah mesin atau motor yang roda penggeraknya berporos dengan sudu atau baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap, udara, dan sebagainya. Sedangkan generator adalah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Berikut merupakan bahan dan alat penghasil energi listrik. Yang pertama ada aliran air, kemudian yang kedua pintu air, yang ketiga katup pengaman, yang keempat pipa air, yang kelima pipa besar, yang keenam katup pengatur tekanan, yang ketujuh turbin, yang kedelapan generator, yang kesembilan transformator, yang kesepuluh saluran transmisi. Berikut merupakan proses menghasilkan energi listrik atau skema menghasilkan energi listrik. Yang pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur katup pengaman. Kemudian yang kedua, air dialirkan ke turbin melalui pipa yang telah diatur tekanannya. Yang ketiga, energi potensial air masuk dan menggerakkan turbin. Kemudian yang keempat, energi gerak diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian yang kelima, energi listrik dari generator diatur tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Dan yang keenam, yaitu energi listrik dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Pembangkit listrik terdapat sistem transmisi dan distribusi listrik. Sistem transmisi merupakan proses penyaluran energi listrik tegangan tinggi dari pembangkit listrik ke gardu induk. Sistem distribusi energi listrik yaitu proses penyaluran energi listrik dari gardu induk kepada konsumen atau pengguna, biasanya kita atau rumah-rumah, atau kantor, pabrik-pabrik, sekolah, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana aliran listrik yang ada di pedesaan? Nah, karena mereka biasanya sulit mendapatkan listrik, sehingga mereka berinisiatif secara mandiri untuk membuat pembangkit listrik sendiri dan memanfaatkan aliran air, yaitu sungai atau air terjun, sehingga bisa digunakan untuk membuat energi listrik. Tujuannya yaitu hanya untuk menghasilkan listrik dalam skala kecil atau secukupnya untuk memenuhi kebutuhan listrik warga setempat yang tidak luas. Pembuatan energi listrik tersebut biasa disebut juga dengan pembangkit listrik mikrohidro. Nah, itu video tentang pembangkit listrik tenaga air. Nah, dari video tadi, siapa yang bisa menyebutkan atau menjelaskan apa yang dapat Anda Ibu pahami dari video tadi? Coba, siapa yang bisa? Tentang apa video tadi? Ada yang tahu? Tadi sumber energi listrik dari mana asalnya? Pembangkit listrik apa tadi? PLTA. Apa lagi? Coba kelompok 1. PLTA apa itu? Tenaga air. Kelompok 2. Apa sumber energi listrik lagi? PLTA apa lagi? PLTU. PLTU apa itu? Pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap atau panas bumi. Kelompok 3 apa lagi?
PLTS, apa itu PLTS? Pembangkit listrik tenaga surya. Kelompok 5. PLTB apa itu? Pembangkit listrik tenaga bayu. Yang terakhir. Pembangkit listrik gelombang laut. Ada tadi kan di video? Itu adalah pembangkit listrik tenaganya gelombang laut. Itu adalah sumber energi listrik. Tadi ada pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air ini ada 2 komponen utama. Apa saja? Nah, coba tadi. Turbin dan generator. Turbin dan generator adalah 2 komponen utama dari pembangkit listrik tenaga air. Siapa yang tahu fungsi dari turbin? Coba bisa. Atau bisa. Fungsi dari turbin adalah mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik. Fungsi turbin. Yang kedua, generator. Apa fungsinya? Coba Windy. Mengubah energi mekanik yang dihasilkan turbin tadi menjadi energi listrik. Itu komponen utama pembangkit listrik tenaga air dan sumber energi listrik. Jadi sudah mengerti kan? Bisa Ibu bagi tugas? Ibu kasih tugas? Bisa. Oke. Sekarang masing-masing kelompok Ibu kasih 1 LKPD. Kerjakan. Diskusikan. Coba kerjakan. Diskusikan bersama-sama. Dan coba dikerjakan. Ikuti petunjuk kerja yang ada di LKPD. Nah, waktunya 5 menit ya. Ya.
Sudah selesai? Konsentrasi. Nah, oke. Berarti siap-siap lagi untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tadi yang sudah tampil kelompok 4 dan 5. Sekarang kelompok lain. Coba Ibu minta kelompok 3 nomor 1. Ayo lakukan ke depan. Presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan membacakan hasil dan masuk ke dalam pipa besar. Pada ujungnya dipasang tutup. Air yang mempunyai tekanan kecepatan tinggi diubah menjadi Itu memanfaatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Raka beri aplaus. Selanjutnya
selanjutnya satu kelompok lagi. Ibu minta kelompok 5. Silakan Atika untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5. Berdasarkan hasil diskusi, tulislah cara kerja pembangkit listrik tenaga air. 1. Aliran sungai dengan jumlah debit yang besar ditampung dalam waduk berbentuk kandungan. 2. Kemudian air tersebut dialirkan melalui saringan power intrake dan masuk ke dalam pipa besar atau penstop. 3. Pada ujung pipa dipasang penutup utama untuk mengubah energi potensial air menjadi energi kinetik. 4. Air yang mempunyai tekanan dan kecepatan tinggi atau energi kinetik diubah menjadi energi mekanik dengan dialirkan melalui slip-slip hidro hingga mendorong turbiner yang terpasang pada turbin. 5. Pada turbin, gaya jatuh air yang mendorong terbalik menyebabkan turbin air kebanyakan bekerja seperti kincir angin dengan memanfaatkan air untuk menggerak turbin. 6. Selanjutnya, turbin mengubah energi kinetik yang seperti gaya jatuh air menjadi energi mekanik. 7. Generator yang terhubung dengan turbin dan ketika hal itu menyebabkan generator akan mengubah energi mekanik dari turbin menjadi elektrik yang menghasilkan listrik. Itulah hasil diskusi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk Atika dari kelompok 5. Ya, berarti sudah 2 kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah benar yang dibahas kelompok 3 dan kelompok 5 tadi? Benar. Oh, benar. Ada yang ingin menambahkan? Ada. Berarti berdasarkan hasil diskusi dari 5 kelompok tadi dapat kita simpulkan proses atau cara kerja pembangkit listrik tenaga air dimulai dengan satu apa? Aliran sungai ditampung dalam waduk atau bendungan yang besar. Yang kedua, air tersebut dialirkan ke saluran power listrik. Nah, pada saluran power listrik itu dipasang katup pipa besar. Itu gunanya untuk mengubah energi potensial air menjadi energi kinetik. Kemudian energi kinetik tadi diubah oleh turbin menjadi energi mekanik. Selanjutnya generator yang ada pada PLTA tersebut mengubah energi mekanik yang dihasilkan turbin tadi menjadi energi listrik. Sudah menjadi energi listrik, baru disalurkan ke rumah warga melalui saluran transmisi. Itu proses atau cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Oke. Jadi materi pelajaran kita hari ini tentang globalisasi dan pembangkit listrik tenaga air. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa-apa saja yang kita pelajari? Siapa? Dari yang pertama tadi tentang apa? Ya, coba Taufik. Apa itu globalisasi, Taufik? Ya, pengertiannya apa? Proses mendunia. Nah, itu globalisasi adalah proses mendunia. Kemudian apa lagi? Penyebab globalisasi, siapa yang bisa? Coba bisa.
Kemajuan teknologi, alat transportasi dan komunikasi itu penyebab terjadinya globalisasi. Karena kemajuan teknologi, alat transportasi dan komunikasi, terjadilah kerjasama antara beberapa negara. Contohnya apa? Coba. ASEAN. Apa penyebabnya terjadi kerjasama itu di mana? Perbedaan sumber daya alam, apa lagi? Coba bisa. Karena berada di wilayah yang yaitu Asia Tenggara. Apa lagi? Ya bagus, kemajuan teknologi itu adalah penyebab terjadinya kerjasama. Ada lagi kerjasama di bidang sosial. Siapa bisa menyebutkan? Di bidang sosial apa yang pertama tadi contohnya? Satu saja. Coba di mana? Penanggulangan bencana alam. Ada lagi? Peningkatan sarana kesehatan negara-negara anggota ASEAN. Apa lagi, Windy? Pertukaran budaya. Kemudian pembangkit listrik tenaga air tadi, apa komponen utamanya? Coba, siapa yang bisa? Ya, Feli. Turbin dan generator. Proses atau cara kerja PLTA tadi sudah ada di video. Sudah menyaksikan tadi? Sudah mengerti kan? Jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ada mengerti semuanya? Ada yang ingin bertanya? Dan konsentrasi. Sekarang mau tanya, apakah senang belajar hari ini? Senang. Ada yang paham materi pelajaran hari ini? Ada. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Ibu kasih soal latihan. Kerjakan ya. Ada yang belum dapat soal?
Dah, waktunya 10 menit. Segera kerjakan. Ini bukan tugas kelompok lagi ya. Ini tugas masing-masing. Isi sendiri-sendiri. Tidak ada diskusi. Nanti dikumpulkan. Oh, tidak ada kerjasama ya. Kerjakan sendiri. Kalau kerjasama nanti nilainya kerjasama. Bagi dua. Bagi bersama.
Udah selesai? Sudah. Nah, kalau udah selesai kita kumpul. Ya, dengan selesainya latihan tadi, maka selesai pula pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ibu akhiri, tadi kan kita ada materi tentang kerjasama. Kerjasama itu tidak saja dalam apa? Antar negara, tetapi kita mulai dari kerjasama di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat. Kita harus saling bekerja sama. Karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang. Manusia itu adalah makhluk sosial. Udah. Ini udah paham semuanya? Sudah, Bu. Sebelum kita pulang, coba rapikan dulu tasnya, bukunya, siap-siap untuk pulang. Nah, tidak ada buku yang ada di atas meja lagi. Rapikan mejanya, sandang tasnya. Lalu kita berdoa. Sudah siap? Nah, seperti biasa kita berdoa sebelum pulang. Ayo ketua kelas, silakan pimpin doanya. Duduk tertib. Satu dari kanan, satu dari kiri. Allahumma bainu wa jamilah jambatan hanya. Wa dari kanan.